Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Anda semua? Semoga tetap sehat, semangat. Ini sebentar lagi Lebaran, tinggal beberapa hari lagi. Kontroversi soal oleh-oleh Lebaran babi panggang atau bipang ambawang dari Kalimantan Barat ini masih terus berlanjut. Dan kalau saya perhatikan di media sosial maupun di media konvensional itu bukan karena digoreng oleh kubu oposisi, tetapi lebih pada karena strategi komunikasi dari tim kepresidenan yang acak adut. Jadi kelihatannya para tim presidenan itu dan atau para pendukung presiden ini menerapkan sebuah prinsip yang disebut dengan the king can do no wrong atau raja itu nggak boleh salah. Ini kan sebuah prinsip yang muncul pada masa kerajaan dulu. Jadi posisi seorang raja itu sangat sakral. Dia nggak boleh salah. Jadi apapun kalau raja salah, maka yang salah itu bukan rajanya, tapi rakyat yang salah. Mereka lupa bahwa saat ini sebenarnya Jokowi itu bukan seorang raja, dia seorang presiden dalam sebuah alam demokrasi. Jadi ketika seorang raja melakukan kesalahan, maaf saya jadi salah juga. Jadi ketika seorang presiden melakukan kesalahan, dia boleh saja dikritisi dan itu yang terjadi sekarang yang rame-rame. Justru sekarang para netizen itu bukan mengkritisi lagi Presiden Jokowi, karena kelihatannya Presiden Jokowi udah clear itu salah. Yang justru dikritisi adalah juru bicaranya, orang dekatnya, dan juga para politisi partai pendukung. Misalnya saja juru bicara Presiden Fajrul Rahman. Ini kalau kita amati betul-betul strategi komunikasinya sangat amburadul. Dia tidak melakukan mitigasi, tapi justru mencoba mengalihkan persoalan. Misalnya ketika heboh soal Bipang ini muncul, dia lewat akun Instagram segera memberi klarifikasi bahwa yang dimaksud oleh Presiden Jokowi itu bukan bipang ambawang atau bukan babi panggang dari ambawang. Dia menyebut bahwa itu adalah jipang dari Pasuruan. Jadi beda jauh sekali. Kan coba kalau kita perhatikan kan pidato presiden itu clear menyebut bahwa bipang ambawang. Nah coba sekali lagi nih supaya enak kita dengarkan bagaimana Presiden Jokowi secara clear itu menyampaikan kata demi kata bahwa yang disampaikan itu adalah bipang ambawang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, sebentar lagi Lebaran. Namun, karena masih dalam suasana pandemi, pemerintah melarang mudik untuk keselamatan kita bersama. Nah, untuk Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang rindu kuliner khas daerah atau yang biasanya mudik membawa oleh-oleh, tidak perlu ragu untuk memesannya secara online. Yang rindu makan gudeg Jogja, bandeng Semarang, siomay Bandung, empek-empek Palembang, bipang ambawang, dari Kalimantan dan lain-lainnya. Jelaskan bahwa yang disebut oleh Presiden Jokowi itu adalah bipang ambawang, dan ambawang itu adalah sebuah wilayah di Kalimantan Barat. Sementara Fajrul menyebut bahwa jipang, ini dari nama kalimat aja beda tuh. Yang satu di namanya pakai awalan B, yang satu pakai awalan J, dan kemudian yang disebut oleh Fajrul Rahman adalah itu jajanan berasal dari Pasuruan di Jawa Timur, sementara yang dimaksud adalah dari ambawang dari Kalimantan. Jadi supaya agak mirip-mirip karena sama-sama Kalimantan, kemudian Fajrul menyebut bahwa yang dimaksud itu adalah bipang atau jipang atau bepang, dan kemudian dia menyebutnya dalam kurung bepang itu berasal berupa makanan dari Kalimantan Selatan, tempat dia berasal. Memang makanannya mirip sebenarnya, sama-sama dari beras yang kemudian diberi cairan gula dan dikeringkan. Jadi anak-anak memang sangat senang, dan berupa kata Fajrul sih itu menjadi makanan favorit di kampung halamannya di Kalimantan Selatan. Nah, melihat apa yang dilakukan oleh Fajrul inilah kemudian netizen kelihatannya gemes gitu. Kalau kita lihat dari komentar-komentarnya, mereka bagaimanapun ada yang mulai menyampaikan dengan cara yang sangat halus, bercanda, dan sampai yang sangat kasar. Karena para netizen kan jelas menyimak apa yang disebut oleh Presiden Jokowi itu adalah bipang ambawang. Jadi kalau kemudian dialihkan menjadi jipang atau kemudian bepang kalau di Kalimantan Selatan, ini kan sangat jauh sekali. Tapi sekali lagi menunjukkan bahwa Fajrul ini tidak punya strategi komunikasi yang baik. Jadi dia tidak melakukan mitigasi dan kemudian mencoba ngeles. Dalam situasi seperti saat ini, ngeles itu adalah perbuatan yang sia-sia karena publik bisa langsung melakukan klarifikasi, bisa memverifikasinya melalui video-video presiden, apakah presiden
hanya salah ucap saja atau memang sebenarnya yang dimaksud memang itu eksak bahwa Bipang Ambawang. Nah, kalau dari kalimat yang disampaikan pidato Presiden tadi kan clear, tidak ada satupun kalimat yang membuat kita ragu bahwa yang dimaksud oleh Presiden Jokowi adalah babi panggang dari Ambawang. Rupanya mengetahui bahwa dia menjadi korban bully karena usaha dia untuk ngeles, untuk melindungi junjungannya tidak berhasil, kemudian Fajrul memposting, membuat postingan yang lebih netral. Dia menampilkan gambar Bipang, gambar Jipang dengan kata-kata bahwa Jipang sedang sangat hit. Perilaku yang sama juga disampaikan oleh staf KSP Ali Muchtar Ngabalin. Ini kalau Ali Muchtar Ngabalin ini beda sekali. Dia dengan gagah berani dia menantang orang yang mengkritik Presiden Jokowi. Jadi menurut dia bahwa Presiden Jokowi tidak menyatakan hal itu adalah kaitannya dengan oleh-oleh Lebaran, dan satu hal lagi yang digarisbawahi oleh Ali Muchtar Ngabalin, jadi nggak ada yang salah dengan apa yang dilakukan oleh Presiden, karena Presiden Jokowi itu adalah Presiden semua agama. Saya kira apa yang disampaikan oleh Ali Muchtar Ngabalin sih benar. Benar bahwa Presiden Jokowi itu adalah presiden dari semua agama. Tetapi yang dipersoalkan oleh publik itu kan Presiden Jokowi menganjurkan agar warga tidak mudik, dan sebagai gantinya agar tetap bisa memberikan oleh-oleh buat para handai tolan, sanak famili, karena tradisinya kan kita kalau mudik itu salah satu yang paling banyak ditunggu-tunggu adalah oleh-oleh makanan lokal dari satu daerah misalnya. Jadi Presiden Jokowi pada waktu itu menyarankan agar bisa memesan secara online. Tadi disebutkan kan ada gudeg dari Jogja, terus kemudian empek-empek dari Palembang, bandeng dari Semarang, dan beberapa oleh-oleh lainnya, salah satunya tadi Bipang Ambawang. Jadi itu konteks yang berbeda. Karena itu agak sia-sia juga, atau malah apa yang dilakukan oleh Ali Muchtar Ngabalin ini membuat publik jadi sebal. Jadi seperti saya sebut tadi, mereka orang-orang seperti Ali Muchtar Ngabalin ini punya prinsip bahwa the king can do no wrong. Jadi seorang raja, seorang presiden itu tidak boleh salah. Hal yang sama juga dilakukan oleh partai-partai pendukung dari Presiden Jokowi. Politisi Golkar Aceh Hasan Sadzili misalnya menyatakan bahwa nggak ada yang salah apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi, karena konteksnya menurut dia ada dua lebaran, ada dua hari raya keagamaan, yakni pertama hari raya keagamaan Lebaran, yang kedua peringatan Hari Isa Al-Masih, dan dua-duanya mudik. Ini juga upaya membela diri yang membabi buta dan juga mencoba ngeles. Jadi strategi komunikasi ini sebenarnya tidak ada gunanya. Penjelasan lain yang lebih masuk akal itu justru datang dari Menteri Perdagangan M. Lutfi. Ini kan yang paling bertanggung jawab, karena Presiden Jokowi melakukan endorsement terhadap produk-produk lokal tadi itu merupakan kegiatan dari Departemen Perdagangan, dari Kementerian Perdagangan. Dan di situ Lutfi kemudian menyampaikan permintaan maaf karena kemudian soal Bipang Ambawang ini menimbulkan kehebohan. Kami dari Kementerian Perdagangan selaku penanggung jawab dari acara tersebut sekali lagi memastikan tidak ada maksud apapun dari pernyataan Bapak Presiden. Kami mohon maaf sebesar-besarnya jika terjadi kesalahpahaman, karena niat kami hanya ingin agar kita semua bangga terhadap produksi dalam negeri, termasuk berbagai kuliner khas daerah, dan menghargai keberagaman bangsa kita. Terima kasih. Apa yang disampaikan oleh Lutfi ini lebih masuk akal. Jadi fair gitu. Dia minta maaf bahwa itu salah, dan kelihatannya tadi minta maafnya lebih pada ditujukan kepada Presiden Jokowi. Nah, kalau kita bicara soal Lutfi pasang badan dan minta maaf ini bukan yang pertama kali loh. Lutfi ini kan menteri yang belum lama sebenarnya di kabinet Jokowi. Dia baru saja masuk reshuffle kemarin, dan dia menjadi Menteri Perdagangan bersama dengan masuknya Sandiaga Uno menjadi Menteri Pariwisata. Sudah 2 kali setidaknya Presiden Jokowi membuat blunder dalam kegiatan di Kementerian Perdagangan. Anda masih ingat tentu pada kasus ketika Presiden Jokowi waktu itu menyerukan benci dengan produk-produk asing. Itu juga menimbulkan kehebohan luar biasa, dan Lutfi mengaku dia yang salah. Dia salah menyampaikan informasi kepada Presiden Jokowi. Kalau sampai Lutfi yang mengaku salah ini kan harusnya ada konsekuensinya. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, Lutfi membuat 2 kesalahan yang mengakibatkan Presiden itu menjadi blunder dan kemudian juga dibully oleh publik.
Oke, itu urusan internal dari Presiden Jokowi. Tetapi yang kita juga pertanyakan, dan ini juga dipertanyakan oleh politisi pendukung pemerintah ini dari Gerindra, Kawendra Lukistian, misalnya dia mengingatkan ini harus ada evaluasi yang serius dari tim komunikasi Presiden. Bagaimana mungkin hal semacam ini bisa bobol? Kalau toh betul seperti diakui oleh Lutfi itu kesalahan berarti dari Menteri Perdagangan, dari Kementerian Perdagangan, kan sebenarnya hal-hal semacam ini mestinya dikoordinasikan dengan Sekretariat Negara, dalam hal ini Pak Pratikno. Bagaimanapun juga konten-konten apakah berupa pidato, materi konten yang lain yang akan disampaikan oleh Presiden itu harusnya melalui verifikasi yang ketat, dicek mulai dari level bawah, apakah skripnya ada yang salah, apakah ada dampak politik, bahkan ada dampak hukum. Jadi biasanya ini melibatkan banyak tim, mulai dari tim Biro Protokol Media, tim hukum, kemudian kajian dari sisi politik bagaimana, dan yang nggak kalah pentingnya dalam situasi karena ini berkaitan dengan Idul Fitri, bagaimana dampaknya dari sisi keagamaan. Ini harusnya dilakukan, dan itu semua berada di bawah koordinasi dari Menteri Sekretaris Negara Pak Pratikno. Tetapi sampai sekarang kan kita tidak dengar ada permintaan, ada ucapan atau permintaan apapun dari Menteri Sekretaris Negara atau lingkar dekat istana. Yang terjadi justru ngeles dan saling pasang badan. Komunikasi yang buruk inilah yang menyebabkan banyak hal kebijakan pemerintah ini kemudian mendapat resistensi dari publik. Apalagi mereka harus menyadari publik ini sekarang mengalami pembelahan. Kebijakan-kebijakan yang benar dari Presiden saja itu masih banyak yang ditolak, apalagi kebijakan yang salah. Karena itu cara komunikasi yang dilakukan oleh orang dekat, oleh juru bicara Presiden yang ngeles, pasang badan, dan kemudian seolah-olah menantang publik yang menyatakan bahwa tidak ada yang salah, kenapa publik jadi nyinyir, ini menjadi langkah-langkah komunikasi yang sangat tidak tepat. Kalau seperti itu, strategi komunikasi dari tim kepresidenan, kita tidak perlu kaget kalau dalam waktu dekat, kalau terjadi lagi blunder-blunder semacam ini. Bahkan tidak menutup kemungkinan akan terjadi blunder yang jauh lebih serius. Karena itu dalam konten sebelumnya saya mengingatkan, ini hati-hati. Karena bagaimanapun Presiden itu kalau dalam strategi komunikasi, dia harus disebut sebagai last resort. Jadi yang terakhir, cadangan yang terakhir yang tidak boleh salah. Kalau juru bicara salah, kayak Fajrul, kemudian staf KSP seperti Ali Muhtar Ngabilin salah, dan sebagainya, atau bahkan itu kan mereka bisa dikoreksi oleh pejabat di atasnya, oleh KSP maupun oleh menteri. Tetapi kalau seorang presiden salah, tidak ada cara lain lagi yang harus dilakukan. Sebenarnya permintaan maaf itu jauh lebih elegan daripada ngeles, apalagi pasang badan. Saya Ersun Arif, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.